Iya, Smart Listener, kembali lagi bersama dengan Smart Eco Life, masih bersama dengan Pak Mus selaku Kepala Cabang Bidang Hutan dan juga Hasil Hutan P3E Sulawesi dan Maluku. Tema kita untuk hari ini puspa dan satwa objek penting dalam daya dukung, daya tampung lingkungan hidup. Kalau tadi kita sudah sempat membahas di sesi pertama bahwa jenis satwa apa aja yang kemudian negara Indonesia miliki, kemudian jenis bunga yang mewakili identitas bangsa itu apa aja, puspa itu apa, dan juga satwa kita itu berada di mana. Kali ini kita juga mau tahu nih bagaimana kemudian dari P3E Sulawesi dan Maluku kemudian mendata hewan dan puspa yang ada selama ini. Nah, silakan Pak Mus. Ya, siap. Jadi selama ini kami di KLHK selaku autor pengolahan satwa dan tumbuhan atau puspa, biasanya kami melakukan inventarisasi secara langsung gitu. Baik. Ada juga secara langsung. Kalau kami di P3E biasanya lebih mengumpulkan data yang data sekunder yang diperoleh dari teman-teman UPT KLHK. Jadi kami itu KLHK sudah terbagi tugas, Mbak. Jadi ada berapa eselon 1 tuh ya, misalnya yang bergerak dalam misalnya dalam kegiatan inventarisasi, misalnya Balai KSDA, Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan, itu tugasnya inventarisasi. Itu eselon 1-nya berada di Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Kemudian ada Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, ada BPHP, ada BPKH. Jadi instansi-instansi tersebut yang bertugas melaksanakan tugas-tugas inventarisasi puspa dan satwa di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar juga. Kebetulan kalau P3 ini ada 2 pulau besar, Sulawesi dan Maluku gitu, wilayah kerjanya. Ya, jadi di Sulawesi Selatan saja itu ada 13 atau 14 UPT KLHK gitu. Okay. Seperti itu. Jadi kami melakukan untuk mendapatkan data itu, kami melakukan inventarisasi baik primer maupun sekunder. Oke. Nah, kalau mendata hewan ini ada nggak sih Pak dari misalkan nih dari komunitas tertentu yang kemudian boleh juga memberikan datanya, atau mungkin dari mahasiswa yang sedang penelitian, kan biasanya mahasiswa tuh ya memberikan hasil penelitian mereka juga, apakah mengambil data juga dari situ, ataukah ada memang tim khusus yang diturun selain yang tadi orang-orang bagian-bagian itu yang memberikan data, apakah memang ada tim khusus juga yang turun ke lapangan kemudian mendata puspa dan hewan yang ada? Iya. Jadi terkait dengan inventarisasi itu boleh diperoleh dari dunia kampus ya, atau mahasiswa boleh. Kemudian ada juga pemerhati volunteer atau panding-panding luar yang memiliki ketertarikan dengan tumbuhan dan satwa liar kita, itu yang melakukan pengumpulan data gitu. Dari situ juga bisa diambil datanya ya. Kayak misalkan nih saya sama teman-teman saya suka mengumpulkan atau mendata jenis tumbuhan atau puspa atau hewan yang kita temukan ini, kita data ternyata ada di daerah sini. Itu boleh dong ya kita daftarkan kemudian di KLHK? Boleh kita. Jadi siapapun itu boleh mengumpulkan data, tapi data yang resmi biasanya kita peroleh dari lembaga-lembaga pemerintah gitu, yang biasanya kami peroleh. Ada juga LSM misalnya Burung Indonesia itu melakukan data sendiri, misalnya untuk burung ya. Betul ya. Itu hanya khusus burung gitu, ya baik burung pantai, burung terestrial gitu. Kemudian ada yang flora fauna internasional itu juga mengumpulkan data juga Mbak, melakukan juga inventarisasi seperti kita. Oke, gitu. Baik. Nah, Pak Mus, ada data hewan yang ada di Indonesia nggak sih Pak? Iya, dari berbagai data, Indonesia ini kan seperti yang disebutkan tadi ya, memiliki biodiversity yang cukup lengkap di dunia. Ada 47 ekosistem. Wah, di Indonesia luar biasa itu. Mulai dari dasar laut sampai puncak gunung itu bisa kita lihat kondisi seperti itu, bahwa data-data terkait dengan misalnya flora ya, itu kita bisa lihat bahwa Indonesia itu memiliki 38.000 jenis tumbuhan berkayu. Itu baru flora ya. Kemudian mammals kita ada 1515 jenis, atau 12% di dunia itu ada di Indonesia. Kemudian
reptil kita ada 511 jenis atau spesies, atau 16 reptil di dunia itu ada di Indonesia, Mbak. Reptil ini contohnya buaya, gitu, kadal gitu ya, itu termasuk reptil. Komodo tadi itu termasuk bangsa reptil. Kemudian kita ada 1.812 burung ya di Indonesia yang terdata saat ini, atau 17 aves itu ada di Indonesia, 17% aves ada di Indonesia. Ada 857 jenis dilindungi, 532 jenis endemik, ya, termasuk Maleo tadi kan endemik ya, endemik Sulawesi. Rangkong itu saya belum sebutkan tadi, itu jenis endemik. Rangkong Sulawesi ada itu. Mungkin Mbak Priscilla pernah lihat ya rangkong Sulawesi itu? Kalau secara langsung saya nggak pernah lihat itu rangkong, Pak. Belum pernah saya lihat. Gitu ya. Hornbill. Kemudian ada 461 jenis burung sebaran terbatas, termasuk yang saya sebutkan tadi sikatan lompo batang itu yang hanya ada di Sulawesi. Nah, ini data untuk Sulawesi Selatan nih ya. Masih ada, Mbak. Amfibi kita masih ada. Ya, amfibi itu ada 385 jenis. Ya. Atau 6% amfibi di dunia itu ada di Indonesia. Amfibi ini termasuk kodok gitu ya, katak gitu. Itu gitu amfibi. Ya, amfibi ya. Baik. Ya. Ikan. Nah, ini ikan nih. 45% itu ada di Indonesia. 45% jenis ikan ada di Indonesia. Makanya kenapa banyak ya yang datang ke laut Indonesia secara ilegal. Mereka kemudian mengambil beragam jenis ikan karena tahu itu kita punya banyak sekali beragam jenis ikan ya, benar ya Pak ya? Banyak sekali. Dan beberapa tapi ada tapinya, ikan-ikan tersebut itu habitatnya ya. Ada yang mengalami kerusakan gitu ya, ada karena serangan invasif spesies, sehingga ikan-ikan lokal kita banyak yang punah perlahan gitu, hilang perlahan ya. Mungkin juga tinggal sedikit gitu ya, karena unsur-unsur tadi. Banyak unsur yang kemudian mempengaruhi beragam jenis ikan kita kemudian perlahan mulai hilang dan juga punah. Nah, kalau itu tadi data dari Sulsel ya Pak, atau dari data dari Indonesia? Dari Sulsel. Data Indonesia. Nah, kalau dari Sulsel ada nggak Pak? Kalau kita di Sulsel itu kan sebenarnya bisa kita dapatkan data lengkapnya di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Cuman yang perlu saya sampaikan di sini bahwa jenis-jenis endemik Sulawesi itu sebagian ada di Sulawesi Selatan, misalnya rangkong, ya. Iya, anoa masih bisa kita temukan di kawasan-kawasan hutan kita gitu ya. Makaka, makaka ini bangsa monyet ya. Saya lihat kamera aja ya, bangsa monyet itu. Nah, itu ada kita monyet hitam kita di sini, ada makaka maura gitu ya. Ada di Taman Nasional Bantimurung Pulau Sarung, pernah ke sana nggak, Pak? Iya, pernah. Ya, di sana itu salah satu habitat makaka maura. Nah, orang Makassar bilangnya dondri ya. Dondri atau dare seperti itu. Itu di Bantimurung sampai patungnya besar sekali, Pak. Ada patungnya itu yang tidak yang ciri khas ya. Kupu-kupu kita juga banyak kupu-kupu, ya. Oh iya benar. Luar biasa Indonesia. Tuh. Waduh Indonesia. Keren lah pokoknya. Nah, itu dia sebagian data. Nah, kalau smart listener mau data lengkapnya bisa langsung mungkin masuk ke website dari P3E Sulawesi dan Maluku. Bisa dapatkan di Cloud Ecoregion P3E. Sulawesi dan Maluku, data-data inventarisasi yang sudah kami dapatkan dari teman-teman juga, datanya dari Satker dan UPT atau Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ada di wilayah Sulawesi dan Maluku. Nah Pak Mus tadi ini juga saya sempat menyinggung puspa dan satwa ini merupakan unsur supporting dalam D3TLH. Kita mau tahu nih secara singkat apa sih sebenarnya itu D3TLH? Ya. Terkait D3TL itu kan terkait dengan daya dukung ya, daya dukung dan daya tampung gitu. Kalau daya dukung itu adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kelangsungan kehidupan manusia. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan daya tampung? Daya tampung itu adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan atau komponen lain
yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Ini bukan saya yang bilang ya. Ini Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ya, seperti itu. Baik. Nah, jadi kalau gitu penting sekali daya dukung daya tampung ini untuk mendukung jasa ekosistem gitu. Oke, berarti kalau gitu apa peran dari daya dukung lingkungan dalam hal ini, Pak? Ya, perannya itu besar sekali, Mbak. Jadi dalam penentuan daya dukung daya tampung lingkungan itu, daya dukung menjadi unsur penting sebagai jasa ekosistem. Ya, seperti itu. Oke, sama juga dengan peran daya tampung ya untuk lingkungan. Itu pasti tentunya sangat penting sekali dalam mensupport puspa dan juga satwa yang ada di Indonesia. Nah, kita juga mau tahu nih Pak, kalau tadi kita sudah ngomongin tentang beragam puspa dan juga satwa, kemudian peran dari D3TLH. Nah, kita juga mau tahu ini Smart Listener, apa kemudian yang menjadi ancaman puspa dan juga satwa kita. Nah, terkait dengan ancaman terhadap puspa dan satwa kita itu, ini memang harus kita cegah, harus kita hilangkan ya. Kalau perlu tidak ada gangguan lagi terhadap puspa dan satwa kita. Misalnya sampah dan gulma, ini sangat merusak sekali Mbak Priscila. Bahwa sampah ini terutama sampah plastik, ini dapat mengganggu kehidupan di darat maupun di perairan. Ya, yang lebih saya takutkan lagi kalau itu sampai ke laut, itu jangan sampai mengganggu peran ikan. Jadi bukan lagi ikan yang ada di sana, tapi sampah-sampah plastik yang berenang ke sana kemari gitu ya, dapat mengganggu kehidupan biota air itu. Karena ada beberapa kasus juga kita beli ikan, di dalam perut ikan itu ada plastiknya. Kesian. Atau ada beberapa hewan juga di video-video viral yang kita lihat yang beredar di media sosial, hewan laut yang terjebak dengan sampah plastik juga banyak. Ya, itu berbahaya juga bagi kesehatan tubuh kita. Marine debris ini sangat berbahaya bagi kehidupan kita, dapat menyebabkan kanker apa gitu bagi kita. Nah, kalau gulma itu berarti termasuk kayak enceng gondok ya? Gulma ini eceng gondok. Nah, ini yang bisa kita temukan mengganggu kehidupan satwa liar maupun tumbuhan lainnya yang penting gitu ya. Jadi eceng gondok ini dapat mengganggu habitat suatu danau misalnya. Betul. Ya, terutama perairan air tawar ya, yang fresh water ini dapat kita temukan eceng gondok. Misalnya di Danau Tempe, itu hampir separuh danau itu dihuni oleh tamu tak diundang yang bernama eceng gondok itu. Dipenuhi oleh gulma ini. Kemudian ancaman lainnya Mbak terhadap puspa dan satwa kita, yaitu erosi dan sedimentasi. Nah, apa tuh Pak? Erosi ini adalah pengikisan gitu ya, pengikisan tanah, pengikisan sungai. Sedimentasi ini adalah pendangkalan danau, pendangkalan sungai. Ini sangat berbahaya bagi kehidupan dan mengganggu daya dukung lingkungan atau das setempat. Kemudian introduksi jenis asing. Nah, ini apa sangat nih introduksi berbahaya. jenis? Sangat berbahaya. Ini misalnya ikan apa yang dari Amazon, tahu nggak Mbak? Ikan dari Amazon, Pak. Ikan apa yang tuh? Yang berbahaya itu ya, yang piranha itu ya. Benar. Nah, misalnya itu kalau kita lepas di sungai kita atau di perairan darat kita, itu sangat berbahaya. Itu akan mematikan karena akan memangsa ikan-ikan lokal atau bahasa kerennya ikan pribumi yang ada di kita. Termasuk tadi ikan sapu-sapu. Ini salah satu. Itu ikan sapu-sapu bukan spesies itu. Bukan dari Indonesia. Bukan Indonesia itu sangat berbahaya. Kemudian ada yang ikan itu yang saat ini lagi viral, mungkin Mbak sudah lihat ya, yang mulutnya seperti buaya itu loh. Ikan saya lohan. lupa. Ikan yang mulutnya itu seperti buaya Mbak. Itu sekarang itu berkembang biak di Sungai Brantas di Jawa Timur. Ini sangat berbahaya dan akan mematikan ikan-ikan lokal di sana, akan menghilangkan ikan-ikan lokal. Kenapa bisa kemudian ada ikan-ikan dari luar yang berada di perairan kita, Pak? Nah, itu awalnya kan dari pehobi ini biasanya, pehobi ikan gitu ya. Kita tidak tahu entah sengaja atau memang karena tidak sengaja, misalnya karena banjir di rumahnya sehingga itu lepas ke alam. Mudah-mudahan itu bukan karena kesengajaan ya, dia melepas ke alam. Sehingga ini akan berbahaya bagi kelestarian ikan-ikan lokal kita, seperti ikan gabus. Oh iya benar, itu kali ikan gabus kan dikonsumsi ya. Dikonsumsi gitu ya. Kemudian ada lagi ikan kita yang sering kita konsumsi itu
banyak misalnya ikan tawes itu kan ikan-ikan lokal kita gitu ya. Kalau di Danau Tempe itu balai bungo gitu ya. Iya, iya, iya. Nah, Kak, tahun 2020 Mbak, waktu saya ke Danau Tempe itu, Iya. di Danau Tempe Iya. kita temukan itu di sepanjang tepi danau itu dibuang Mbak ikan sapu-sapu Ikan ini. sapu-sapu ini. Ya. Oh, ikan sapu-sapu ini nggak bisa dimakan ya, Pak? Nggak bisa Ya? dikonsumsi Oh, kan. oke. Ya, kalau ada juga sih yang makan, tapi Berarti- kalau menurut saya sih lebih banyak masyarakat tidak secara ekonomis itu tidak laku gitu di Iya, pasar tidak gitu bernilai ya. ekonomis Tidak bernilai ya. ekonomis. Jadinya akhirnya ikan ini menjadi sampah Iya. ya ketika diangkat oleh nelayan dan kalau dia berada di air dia mematikan Iya. jenis ikan lainnya. Nah, ikan ini yang mengganggu terjadi persaingan makanan di sini sehingga ikan-ikan lokal kita menjadi terancam gitu. Waduh. Iya. Ini juga kayaknya ancaman yang cukup serius juga ya, yang Iya. mesti diperhatikan oleh pemerintah. Selanjutnya ada ancaman apa lagi nih Pak? Kalau Iya. tadi ada erosi, sedimentasi, sampah dan gulma, kemudian introduksi jenis Nah. asing, ada Illegal logging, ini illegal logging juga berbahaya. Tapi selama pemerintahan Bapak Jokowi, illegal logging ini menjadi menurun. Jadi Oke. mudah-mudahan semangat itu terus kita jaga bahwa illegal logging itu kita tidak ada ampun ya. Pokoknya harus kita berantas Betul. siapapun itu pelakunya, Betul. karena ini sangat berbahaya terhadap degradasi habitat. Kita tahu Satwa. bahwa Iya, benar ya. habitat ini karena Dan illegal logging ini merusak gitu ya, merusak habitat Betul, satwa betul. dan tumbuhan kita gitu ya. Betul. Kemudian ada Hutan lagi. kemudian menjadi gundul, Ya. tidak ada lagi tempat tinggal untuk beragam tanaman ya, betul. dan juga hewan-hewan kasihan yang Iya. berlindung di situ. Benar ya, Iya. illegal logging. Terutama illegal logging di kawasan konservasi ini akan memusnahkan Betul. atau menghilangkan rumah beberapa jenis satwa, terutama burung yang Oh iya benar ya. terutama rangkong. Rangkong Ini ya. kan tidak bisa hidup di pohon yang kecil yang ketinggiannya hanya 5 meter, itu tidak akan. Dia Ya. nyari tempat Dia nyari yang tempat yang tinggi. pohonnya tinggi gitu. ya, Oh, iya. seperti itu. Karena itulah dia, sehingga kita sangat berharap ke depan mulai saat ini juga ya kita pesan tidak ada lagi illegal logging, Jangan terutama, ada. Iya, kalau bisa terutama di jangan kawasan ya. konservasi kita yang Betul. betul-betul lindungi negara. Dan negara. Iya. Oke, betul. Selanjutnya apa lagi nih Ada ancamannya? lagi ancaman itu konversi hutan ya, karena tadi ada illegal logging, ada perambahan juga. Ini perambahan ini memusnahkan benar Mbak. Jadi jenis-jenis namanya perambahan ya, biasanya untuk budidaya pertanian itu mohon maaf ya, ini sangat memusnahkan sebenarnya. Jadi bertanam di kawasan hutan terutama daerah konservasi itu sebaiknya tidak ada lagi ya. Oke. Ya, kita hindari itu. Mari kita bekerja menjaga alam ini dengan sebaik-baiknya. Jadi budidaya pertanian yang tidak ramah lingkungan ini harus kita minimalisir. Betul. Kemudian Yang terakhir penegakan hukum. Nah, ini penegakan hukum. Alhamdulillah dalam 7 tahun ini terakhir ini kita sudah ada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, inilah yang bekerja di tingkat tapak bagaimana mengamankan sumber daya genetik kita, flora dan fauna kita, ekosistem kita untuk menjaganya. betul. Sehingga kita berharap sekali seluruh rakyat Indonesia mengharapkan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan ini harus kita optimalkan. Seperti itu. Betul, saya setuju juga nih Pak. Nah itu dia tadi Smart Listener, ancaman apa saja untuk puspa dan juga satwa kita yang ada saat ini sudah dijelaskan oleh Pak Mus. Baik Pak Mus, nanti kita akan ngobrol lagi mengenai HCPSN. Itu HCPSN itu apa? Nanti kita akan segera kembali Smart Listener setelah yang berikut ini.